Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbu wa yarda birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang zakat an-na'am, zakat hewan ternak. Yang kemarin kita sudah bahas bahwa hewan ternak yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya adalah hewan sapi, onta, dan kambing. Maka di sini pada video kali ini kita akan bahas syarat-syarat yang diwajibkan atau disyaratkan kapan seseorang wajib mengeluarkan zakat na'am ini atau zakat onta, sapi, atau kambing. Yang pertama adalah kaunuhana aman, hendaknya dia itu adalah hewan ternak. Hewan ternak yang disebutkan tadi yaitu onta, sapi, ataupun kambing, atau yang sejenis. Maka selain tiga hewan ini tidak diwajibkan mengeluarkan zakatnya. Seperti halnya ketika seorang mempunyai hewan ternak kuda atau hewan-hewan ternak lainnya selain yang tiga tadi disebutkan, maka tidak diwajibkan zakat. Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, laisa 'alal muslimi fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidaklah bagi seorang muslim ketika mereka mempunyai hak budak sahaya atau kuda yang biasa digunakan untuk berperang dan seterusnya, sedekah itu kewajiban sedekah atau zakatnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah asani mudil haul wa hiya fi mulkil muzakki. Hendaknya hewan ternak tersebut harus sudah lewat dari 1 tahun di kepemilikan orang yang akan mengeluarkan zakatnya. Dan itu terus seperti itu. Selama 1 tahun memang berada di tangan pemilik sahnya orang yang akan mengeluarkan zakat tersebut. Dan ini syarat ini adalah juga syarat bagi harta-harta yang lain. Maka harus melampaui 1 tahun full dengan ukuran tahun Hijriah. Karena Rasulullah SAW bersabda, la zakata fi malin hatta yahul alaihil haul. Tidaklah wajib zakat di suatu harta kecuali sampai dia itu melewati satu tahun, masa 1 tahun. Kemudian syarat yang ketiga adalah kaunuha saimatan ai ra'iyatan fi kala'in mubahin kullal haul. Hendaknya hewan ternak tadi, onta, sapi, ataupun kambing, hendaknya dia itu bersifat saimah atau ra'iyah fi kala'in mubahin kullal haul. Hendaknya dia itu adalah hewan ternak yang digembalakan fi kala'in mubahin, di padang rumput yang mubah. Maksudnya mubah di sini adalah boleh dalam artian bukan pada pemilik siapapun. Memang tidak ada pemiliknya, untuk umum. Tidak ada pemilik tertentu. Maka digembalakan di padang tersebut kullal haul, selama mulai awal kali tanggal kepemilikan hingga 1 tahun dengan proses seperti itu. Maka kalau dilihat dari syarat ini, maka kebanyakan daripada orang yang berternak sapi ataupun kambing ya, yang mungkin sudah tersebar di Indonesia ini, maka tidak ada zakat bagi mereka dalam artian zakat na'am, zakatun na'am atau zakat hewan ternak. Tapi kebanyakan dari mereka juga berternak dengan cara mereka membayar orang untuk mengambil rumput, untuk mengambilkan pakannya, membelikan pakannya, menyewa orang untuk menyiapkan pakannya dan seterusnya, yang menjadikan dia ini bukan saimah lagi.
bukan hewan yang digembalakan, tapi didatangkan makanannya, akhirnya dia tidak bernilai atau tidak diwajibkan zakat na'am. Akan tetapi kebanyakan yang dimiliki oleh peternak-peternak sekarang adalah orang-orang yang akan dijual belikan sapi ataupun kambing ataupun mungkin onta. Ketika ya di daerah yang memang ada onta, mereka beternak onta atau sapi ataupun kambing memang dengan tujuan untuk dijual belikan, maka dia kewajiban zakatnya tidak melalui jalur zakatun na'am atau zakatnya hewan ternak, akan tapi melalui jalan zakat urudit tijarah, zakatnya barang-barang yang diniagakan. Barang-barang yang diniagakan. Maka itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat yaitu adalah ayyakuna saumuha minal malik al-mukallaf al-alim fi mulkihi laha au mimman yanubu anhu walau hakiman. Hendaknya hewan ternaknya tadi harus digembalakan minal malik, dari orang yang pemilik aslinya. Pemilik aslinya yang memang tahu bahwasannya hal itu adalah ternak tersebut miliknya. Atau mungkin bukan pemiliknya asli yang langsung terjun, akan tapi beliau nyuruh orang atau mewakilkan kepada orang, atau bahkan mungkin dari pemerintah yang menggembalakan hewannya, maka tetap itu termasuk syarat, maka diwajibkan mengeluarkan zakat. Tetapi kalau umpama dibiarkan saja sama pemiliknya, bergembala sendiri, tidak ada kandang atau dilepas begitu saja tanpa ada pengiringan sampai dibawa ke padang rumput yang mubah tadi, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Yang kelima, alla takuna sa'imatu amilatan. Syarat yang kelima supaya wajib mengeluarkan zakatnya adalah hendaknya hewan ternak tadi yang digembalakan tadi oleh pemiliknya atau orang yang menggantikannya, la takunu amilatan, tidak digunakan untuk bekerja. Entah itu digunakan bekerja dari segi untuk membajak sawah ataupun hal-hal yang lain seperti membawa barang dan seterusnya. Tidak boleh. Ketika digunakan untuk membajak sawah, membajak tanah dan merawat dan seterusnya, atau membawa barang dan seterusnya, maka tidak ada kewajiban zakat untuk hewan-hewan yang dipergunakan seperti itu tadi. Kemudian syarat yang keenam yaitu bulughun nisab. Hendaknya jumlah yang dimiliki oleh peternak tadi dari hewan-hewan ternak harus sudah sampai kepada nisab. Dan perlu diketahui nisab itu adalah syarat bagi semua harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Maka setiap daripada onta ataupun sapi ataupun kambing memiliki nisabnya masing-masing dan berapa kadar yang wajib dikeluarkan ketika memasuki angka nisab tertentu. Kita mulai dengan nisab al-ibil atau nisabnya onta. Setiap kali seseorang atau peternak memiliki 5 onta, maka diwajibkan bagi dia untuk mengeluarkan 1 ekor kambing. Jaza'atu dha'nin laha sanah au thaniyatu ma'zin laha sanatan, yang berumur 1 tahun atau berumur 2 tahun. Ya. Kemudian itu kalau punya 5. Ketika punya 10 maka 2 kambing. Kalau punya 15 maka 3 kambing. Kalau mempunyai 20 maka 4 kambing. Ketika sudah masuk ke 25 maka sudah bukan kambing lagi yang dikeluarkan zakatnya. Maka ketika seorang peternak memiliki 25 onta, maka yang dikeluarkan bukan kambing lagi, yaitu bintu makhot. Yang dikeluarkan adalah onta perempuan yang berumur 1 tahun. Namanya istilahnya bintu makhot.
Kemudian beranjak ke angka atau 36 ekor onta, maka zakatnya adalah bintu labun. Bintu labun itu apa? Onta perempuan yang berumur 2 tahun. Kalau memiliki 46 ekor onta, maka yang dikeluarkan adalah hikkoh atau onta perempuan yang memiliki umur 3 tahun. Kemudian masuk ke 61 ekor onta, maka yang dikeluarkan adalah jaza'ah atau onta perempuan yang sudah berumur 4 tahun. Kemudian masuk ke 76, maka diwajibkan bintalabun 2 ekor perempuan onta yang berumur 2 tahun, bintalabun. Kemudian masuk ke 91 adalah hikotan, yaitu onta perempuan yang berumur 3 tahun. Wa fi mi'atin wa ihda wa isrin, dan 121 yang dikeluarkan adalah 3 bintu labun, 3 ekor onta perempuan yang berumur 2 tahun. Wa fi mi'atin wa salatin, kalau 130 ekor onta memiliki 130 ekor onta, maka yang dikeluarkan adalah hikkoh, 1 ekor perempuan onta yang berumur 3 tahun, wa bintalabun, dan 2 ekor onta perempuan yang berumur 2 tahun. Summa fi kulli arba'ina bintu labun, ketika setiap kali 40, kelipatan 40 di atas 130, maka hitungannya adalah mengeluarkan bintu labun, menambah 1 bintu labun. Wa fi kulli khamsina hikotun, di kelipatan 50 adalah hikkoh atau onta perempuan yang berumur 3 tahun, dan begitu seterusnya. Umpama kalau seseorang memiliki 200 ekor onta, maka dia mengeluarkan zakatnya adalah 4 hikkoh atau 4 ekor onta perempuan berumur 3 tahun, atau 5 bintu labun, 5 banat labun, yaitu 5 ekor perempuan onta yang berumur 2 tahun, dan begitu seterusnya. Kelipatan 40 bintu labun, kelipatan 50 hikkoh, yang dikeluarkan hikkoh. Itu untuk nisabnya orang yang memiliki onta. Adapun orang yang memiliki peternak yang memiliki bakor atau sapi, maka hitungannya adalah nisabnya yang pertama kali 30. Setiap orang memiliki 30, maka dikeluarkan sapi yang berumur 1 tahun, laki-laki ataupun perempuan, boleh. Di setiap 40 atau ketika memiliki 40 ekor sapi, maka yang dikeluarkan adalah musinnah atau 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Wahakadha, dan begitulah setiap 30 adalah sapi yang berumur 1 tahun. Setiap kali 40, kelipatan 40, maka yang dikeluarkan adalah musinnah atau 1 ekor sapi yang berumur 2 tahun. Maka kalau orang punya 80 ekor sapi, maka dia wajib mengeluarkan 2 musinnah atau 2 ekor sapi yang berumur 2 tahun, dan seterusnya. Setiap kelipatan 30 sapi berumur 1 tahun, setiap kelipatan 40 sapi berumur 2 tahun. Adapun nisab bulugh ghanam, nisabnya kambing adalah yang pertama 40, maka diwajibkan mengeluarkan kambing 1. Kemudian 121, maka yang dikeluarkan 2 kambing. Kemudian 201 yang dikeluarkan 3 kambing. Kemudian 400 yang dikeluarkan 4 kambing. Summa fi kulli mi'atin syatun, maka di kelipatan 100 dikeluarkan 1 kambing. Maka kalau orang punya 500 berarti 5 kambing. 600 kambing berarti yang dikeluarkan zakatnya 6 kambing, dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin sedikit yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.